Halo, salam pramuka, salam sehat dan salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini izinkan saya secara singkat mengulas tentang sejarah gerakan pramuka. Berdirinya gerakan pramuka tentu saja tak dapat dilepaskan dari berdirinya NPO atau Nederland Pathfinder Organisasi Cabang Batavia pada tahun 1912 dengan tokohnya yang bernama P. John Smith dan Major de Jager. Kemudian berdirilah berbagai organisasi kepanduan asli Indonesia dan akhirnya sejak tahun 1961 berubah menjadi gerakan pramuka. Beberapa peristiwa penting yang mewarnai berdirinya gerakan pramuka antara lain adalah tiap tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, kemudian setiap tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka, dan setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Sebelum gerakan Praja Muda Karana berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam pendidikan kebangsaan, setidaknya ada dua fase yang patut kita ketahui. Pertama, era gerakan Pandu, sedangkan yang kedua, era gerakan Pramuka. Gerakan Pandu dimulai di era Hindia Belanda, sedangkan gerakan Pramuka lahir dari situasi ketika komunis berusaha mengambil alih gerakan kepanduan dengan mengubah namanya menjadi Gerakan Pionir Muda dan akan menjadikannya sayap Partai Komunis Indonesia. Dan saat itulah Al-Habaib Husein Mutahar menciptakan lagu himne pramuka yang menegaskan tentang sikap tegas para pramuka Indonesia. Tahun 1912, saat Budi Utomo melebarkan pengaruh ke seluruh Jawa, P. John Smith dan Major de Jager mendirikan NPO atau Organisasi Kepanduan Belanda di Batavia yang menginduk ke Belanda langsung. Anggota NPO di Batavia terdiri dari remaja Belanda dan etnis tertentu yang dianggap dekat dengan kulit putih dan anak-anak Indo-Belanda. NPO tidak hanya muncul di Batavia, tapi juga di sejumlah kota besar di Jawa dan Sumatera, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan. Anggota NPO di kota-kota lain pun terbatas dan eksklusif. Perang Dunia I telah mengubah skalanya. NPO di Batavia diberi kewenangan mandiri, sehingga pada tahun 1914 berdiri Nederlands Indische Pathfinder Vereniging atau NIPV. Namanya saja yang berubah, tetapi keanggotaannya tidak berubah. NIPV punya kegiatan beragam, sering melakukan show of force di jalan-jalan kota dengan seragam yang banyak atribut dan tutup kepala. Namanya saja yang berubah, keanggotaannya tidak. 2 tahun kemudian, pada tahun 1916, atas prakarsa Sri Paduka Mangkunegara VII, lahirlah Japanese Pathfinder Organisasi atau JPO atau Organisasi Kepanduan Jawa. Khusus di wilayah Kesunanan, lahir Taruna Kembang yang dipimpin Pangeran Suryo Broto. Tahun-tahun berikutnya berdiri organisasi kepanduan berbasis keagamaan. Di Yogyakarta pada tahun 1918, Muhammadiyah mendirikan Pathfinder Muhammadiyah yang 2 tahun kemudian namanya diubah menjadi Hizbul Waton. Serikat Islam yang belum terpecah menjadi Serikat Islam dan Serikat Islam Merah membentuk Wiratamtama. Tahun yang sama Budi Utomo mendirikan Nationale Pathfinders sebagai organisasi kepanduan yang mengusung nasionalisme. Organisasi-organisasi keetnisan, salah satunya Jongjava di Yogyakarta, mendirikan Jongjava Pathfinders. Dalam Kongres Jongjava di Solo tahun 1922, Pathfinders masuk Gerakan Pemuda Jongjava dan diberi nama Jongjava Pathfinders atau Kepanduan Jongjava. Beberapa mantan anggota NIPV masuk ke Jongjava Pathfinders dan menjadi penggerak. Di kalangan mahasiswa terbentuk organisasi kepanduan yang bernama Pemuda Kebangsaan yang mengusung nasionalisme Indonesia. Ada banyak upaya memersatukan organisasi kepanduan,
baik yang berbasis agama, etnis maupun nasionalisme ke dalam satu organisasi. Tahun 1928 misalnya, Soekarno dan Mr. Sunario menggabungkan dua organisasi kepanduan, Nation Pathfinder Organisasi atau NPO dan Jongjapa Indonesia Nationale Pathfinder Organisasi atau CIPO, menjadi Indonesisch Nationale Pathfinder Organisasi atau INPO. Tidak seluruh anggota CIPO bergabung dalam INPO. Mereka yang keluar dari CIPO akhirnya membentuk Pandu Indonesia. Di luar gerakan kepanduan berbasis kebangsaan, Serikat Islam mengganti nama Wiratamtama menjadi Serikat Islam Abdeling Pathfinderis atau SIAP, dengan Harsono Tjokroaminoto sebagai salah satu pemimpinnya. Kasman Singodimejo mendirikan National Islamic Pathfinderis yang berada di bawah Jong Islaminten Bond atau JIB. Di Surabaya, Al-Irsyad mendirikan kepanduan Al-Irsyad. Di luar Jawa muncul Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Setelah Kongres Pemuda Indonesia pertama di Batavia tahun 1926, muncul keinginan untuk menyatukan semua organisasi kepanduan, baik yang berbasis etnis, agama maupun nasionalisme. Pada saat yang sama, organisasi kepanduan putri juga bermunculan dengan tokoh-tokohnya antara lain Suci Simarni, Sujandari, Imi, Titik Darsono, Siri Rohiman, dan Muga Murah. Antara tahun 1928 sampai 1943, banyak upaya dilakukan untuk membentuk wadah kepanduan nasional. Tahun 1930 misalnya, Kepanduan Bangsa Indonesia membentuk Komisi Persiapan Kepanduan Nasional. Di tengah upaya itu, muncul organisasi-organisasi kepanduan baru yang bercorak nasionalisme Indonesia. Satu di antaranya adalah Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Di Malang, seluruh Indonesia juga membentuk organisasi kepanduan sendiri. Partai Nasionalis Indonesia atau PNI pun membentuk kepanduan khusus untuk rakyat jelata dengan aktivitas di Jakarta dan Semarang. Namun pemerintah Hindia Belanda membubarkannya. Tahun 1938, organisasi kepanduan berkumpul di Jakarta dan menggelar konferensi. Dibentuklah Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Mereka merangkul organisasi kepanduan Katolik, JPO, Hizbul Waton, kepanduan Protestan, dan lainnya. Keinginan bersatu dan mewujudkan bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia terus dilakukan. Ini terlihat pada pertemuan di Solo tahun 1941 ketika seluruh pemimpin kepanduan berhasil merumuskan kesepakatan agar organisasi kepanduan berasaskan kebangsaan dan tidak menginduk ke partai politik, tetapi tidak melarang anggotanya terlibat dalam pergerakan politik. Namun BPPKI berumur pendek karena tahun berikutnya, yakni 1942, Jepang datang dan membubarkan semua organisasi yang ada, termasuk organisasi kepanduan. Ada upaya memelihara persatuan kepanduan, dan Jepang tahu itu. Jepang punya rencana sendiri. Saat elemen-elemen organisasi kepanduan bertemu, Jepang menggiring mereka masuk ke dalam organisasi Seinendan. Banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan PETA, Heiho, dan organisasi resmi Jepang lainnya. Menariknya, dengan lebih dekat ke Jepang, mereka membangun semangat patriotisme dan belajar militer. Setelah Jepang pergi dan Indonesia memerdekakan diri, kepanduan Indonesia memasuki babak baru. Organisasi-organisasi kepanduan yang tercerai-berai di era Jepang berhimpun lagi dan bertemu di Semarang sebulan setelah Soekarno membacakan teks proklamasi. Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia, datang dan memberi falsafah gerakan kepanduan Indonesia. Ia pula yang merestui nama baru kepanduan negeri ini, yaitu Pandu Rakyat Indonesia. Masa Raja Muda Karana. Eksistensi PRI berusaha dibangkitkan setelah tahun 1950 atau setelah RIS mendapatkan kedaulatan dari Belanda. Namun saat perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia menguat, PRI seakan lenyap. Ormas dan partai politik mengulang tradisi lama. Mereka kembali menghidupkan kepanduan masing-masing. Muhammadiyah memunculkan kembali Hizbul Waton
NU bikin pandu Ansor, Katolik dengan pandu Katolik, Partai Indonesia Raya membentuk pandu Surya Wirawan, dan lainnya. Pada saat yang sama, organisasi pandu yang tergabung dalam PRI menyatakan keluar dan berdiri sendiri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dijuluki Pandu Agung berusaha memersatukan kembali seluruh gerakan pandu lewat seminar kepanduan di Bogor tahun 1957. Sebanyak 60 organisasi pandu berhimpun ke dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Lainnya kira-kira 40 organisasi menolak. Jumlah anggota Perkindo tidak banyak, hanya sekitar 500.000 orang. Akibatnya, gerakan kepanduan Indonesia terus melemah. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan Partai Komunis Indonesia untuk memaksa gerakan kepanduan berubah menjadi gerakan pionir muda seperti layaknya di negara-negara komunis. Perkindo menentang keras. Insinyur Haji Juanda, Perdana Menteri saat itu, mendukung sikap Perkindo. Saat Presiden Soekarno melakukan lawatan ke luar negeri dan Insinyur Haji Juanda menjadi pejabat presiden, keluarlah keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang berstatus non-governmental alias bukan badan pemerintah dan berbentuk kesatuan. Bersamaan dengan itu, keluar larangan bagi organisasi kepanduan di luar gerakan pramuka. Sepulang dari lawatannya ke luar negeri, Presiden Soekarno memperkenalkan gerakan pramuka kepada rakyat Indonesia dan melantik Majelis Pimpinan Nasional dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Upaya Presiden Soekarno menyatukan organisasi kepanduan di Indonesia adalah sebagai tindak lanjut dari SK MPRS nomor 9 tahun 1960 tanggal 9 Maret 1960. Presiden kemudian mengumpulkan para tokoh kepanduan Indonesia di Istana Negara. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin para tokoh pandu untuk menerima penjelasan Presiden terkait dengan rencana pembentukan gerakan pramuka. Nama pramuka adalah usulan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diambil dari nama pasukan terdepan dalam peperangan di Keraton Yogyakarta yang dipimpinnya, yaitu Oromuko. Dalam pertemuan di Istana Negara yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono, para tokoh pandu sepakat meleburkan diri ke dalam gerakan pramuka sebagai wadah tunggal. Kemudian dibentuklah Panitia 4 dengan personel yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Haji Saleh, Profesor Priyono, dan Ahmadi, yang kemudian berubah menjadi Panitia 5 dengan masuknya Mulyadi Joyomartono. Panitia 5 ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 121 tahun 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Panitia 5 menyelesaikan konsep pembentukan gerakan pramuka serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dan selanjutnya menyerahkannya kepada Insinyur Haji Juanda sebagai pejabat presiden. Konsep hasil kerja Panitia 5 dituangkan ke dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang berhak menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi generasi muda Indonesia. Pada tanggal 30 Juli tahun 1961, para tokoh kepanduan Indonesia berikrar untuk membesarkan gerakan pramuka yang ditandai dengan penyerahan panji-panji gerakan kepanduan kepada Presiden. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Presiden melantik Majelis Pimpinan Nasional dan pengurus Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan menyerahkan panji gerakan pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari rangkaian peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, kemudian setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka, dan setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Gerakan kepanduan yang kemudian bermetamorfosa menjadi gerakan pramuka pun telah menjadi bagian dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Melalui kepramukaannya, gerakan pramuka efektif menjadi bagian penting dari pendidikan kebangsaan yang menghasilkan pramuka-pramuka Indonesia sebagai kader-kader penerus cita-cita bangsa.
Kini Gerakan Pramuka telah memiliki undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, yang merupakan legal standing bagi seluruh anggota Gerakan Pramuka dalam mengabdi kepada bumi pertiwi. Ikhlas bakti bina bangsa, per budi bawa laksana. Demikian tadi sejarah singkat Gerakan Pramuka yang dimulai dari fase pertama masa Hindia Belanda sampai fase kedua masa Gerakan Pramuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Pramuka.